Kepala Sekolah SD Negeri Semanggibar Kota Surakarta yang terhormat, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Semanggibar Kota Surakarta yang saya hormati. Pada pagi hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi program Guru Penggerak Modul 1.4 Budaya Positif, memperkuat keilmuan guru sebagai manajer pembelajaran, oleh Bapak Ismail Jadi Prasetyo, Sarjana Pendidikan SD Semanggibar Kota Surakarta, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Surakarta. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Islamiati. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Semanggibar Kota Surakarta kepada Ibu Sri Murtini, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi guru penggerak budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Ismail Jadi Prasetyo, SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selalu saya banggakan, mari yang utama dan pertama kita panjatkan kepada Allah. Tetap nomor satu adalah itu. Semoga dalam kegiatan nanti dapat lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya,
yang khususnya untuk putra-putri kita dan khususnya lagi untuk Satuan Pendidikan SD Negeri Semanggilan Kota Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kegiatan diseminasi ini yang menerapkan budaya positif di sekolah kita, ada banyak beberapa hal yang nanti kita sampaikan. Budaya positif yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan di SD Negeri Semanggilan ini banyak sekali dan juga bisa diapresiasikan nanti, dan terutama untuk Pak Ismail, semoga nanti dapat berguna bukan Pak Ismail saja tetapi oleh Bapak Ibu guru semuanya. Budaya positif yang dilaksanakan adalah keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah SD Negeri Semanggilan. Kebiasaan dan keyakinan ini diterapkan di SD Negeri Semanggilan agar proses pendidikan belajar mengajar di SD Semanggilan ini nanti menjadi lancar, juga bisa berproses kepada putra-putri kita agar lebih baik dan bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri secara mandiri. Budaya positif yang dilaksanakan di sekolah SD Negeri Semanggilan ini kita awali dengan langkah awal, yaitu kesepakatan di kelas masing-masing. Begitu Bapak Ibu? Kesepakatan yang dilaksanakan di kelas antara guru dan murid yang diawali langkah awal pembelajaran, yaitu tahun pelajaran baru. Kesepakatan itu sebaiknya semua anak bisa mengerti tujuan-tujuan yang disepakati. Contohnya, di dalam kelas tidak boleh ramai, ini contohnya saja. Yang kedua, lebih awal lagi, mulai dari masuk ke kelas, apa yang harus dilakukan di dalam kelas, apa yang dilakukan di lingkungan kelas atau setelah istirahat, apa yang harus dilakukan anak-anak. Guru berperan penting. Dewan Guru SD Negeri Semanggilan semuanya harus berperan penting, karena semua ini akan menjadi proses pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk anak-anak agar bisa berjalan lancar dalam KBM dan bisa diterapkan pada anak-anak dari pagi sampai dengan pulang sekolah. Dan juga pun demikian dari mulai tahun pembelajaran baru sampai akhir atau kenaikan kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif terutama yang kita terapkan di sekolah-sekolah, di sekolah SD Negeri Semanggilan ini yang diawali dari kelas, nanti bisa juga diterapkan di lingkungan sekolah kita. Kita padukan, kita satukan. Yang lebih baik kita tingkatkan lagi, yang kurang kita tingkatkan, yang lebih baik kita terapkan sepanjang di sekolah ini. Bapak Ibu, budaya positif bahkan ditambah lagi dengan budaya disiplin positif, ini akan lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama meningkatkan untuk budaya positif di kelas kita maupun di lingkungan SD Negeri Semanggilan ini, agar anak-anak lebih baik lagi, Bapak Ibu gurunya juga meningkat, senang untuk belajar, untuk kegiatan belajar mengajar ini, supaya prosesnya begitu baik dan menyenangkan. Karena kalau pembelajaran atau KBM tidak menyenangkan, anak-anak tidak akan senang untuk belajar. Ada yang senang nangisnya tambah nangis gitu ya, nakalnya tambah nakal. Terus untuk melanggar peraturan, ya senengannya menambah melanggar peraturan gitu. Jadi nanti
kalau ada budaya positif yang kita terapkan, terutama di kelas dan nanti di lingkungan sekolah kita, insya Allah anak-anak akan lebih baik lagi, mandiri dan juga bertanggung jawab untuk kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan masyarakat kita. Itu Bapak Ibu yang kami hormati. Semoga untuk Bapak Ismail yang sebagai calon guru penggerak bisa bermanfaat untuk kita semuanya, mengimbaskan itu nih Pak Ismail, nanti bisa bersama-sama Bapak Ibu guru semuanya bisa menambah kemajuan SD Negeri kita. SD Negeri Semanggior akan lebih jaya lagi karena SD Negeri Semanggior ini bisa untuk menjadi percontohan di SD yang lainnya atau di sekitarnya. Begitu Pak Ibu, selamat bekerja, selamat dan sukses untuk Pak Ismail dan untuk teman-temannya, Bapak Ibu guru semuanya harus semangat menjadi CIP. Gitu. Tepuk tangan untuk Pak Ismail sebagai inspirasi kita untuk lebih maju. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Semanggior Kota Surakarta. Selanjutnya masuk pada acara inti, yaitu diseminasi program guru penggerak modul 1.4 budaya positif, memperkuat keilmuan guru sebagai manajer pembelajaran, oleh Bapak Ismail Jati Prasetyo SPD, SD Negeri Semanggior Kota Surakarta, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Surakarta. Kepada Bapak Ismail dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang telah hadir menyempatkan diri untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Kita bukan terlalu formal, tapi kita sharing saja. Bukan berarti untuk ilmu saya lebih banyak seperti itu, tapi kita bertukar pikiran untuk agar lebih bisa untuk membuat anak didik kita lebih baik seperti itu. Mohon izin untuk menyampaikan apa yang saya dapat selama ini sebagai calon guru penggerak, yakni saya akan mendefinisikan atau membagikan sharing untuk budaya positif. Saya mengambil tema untuk memperkuat keilmuan guru sebagai manajer pembelajaran. Di sini kalau dulu kan guru sebagai seperti sentra, tapi untuk saat ini guru itu sebagai fasilitator, sebagai manajer. Kita merubah mindset kita dari guru yang saklat seperti itu atau yang pakem seperti kamu harus seperti ini. Tapi kalau untuk guru penggerak, untuk ilmu yang baru, itu guru sebagai manajer pembelajaran seperti itu. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini adalah menyampaikan pembelajaran penerapan budaya positif seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Murtini, Ibu Kepala Sekolah, untuk budaya positif di Semanggior sudah dilaksanakan, sudah banyak sekali sudah banyak sekali, nanti juga saya akan tampilkan sebagian Kemudian selanjutnya pertanyaan tematik. Ini mohon dilihat untuk setuju atau tidak setuju. Yang pertama, kita mulai ini dan kita akhiri dengan pertanyaan 3 ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Kemudian nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Oke, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu berarti seperti hukuman seperti biasanya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Itu ada kata-kata positif seperti membaca buku, kemudian membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti setuju atau tidak setuju, nanti kita belajar bersama. Kemudian topik belajar hari ini adalah disiplin, nilai kebajikan, dan motivasi. Kemudian yang kedua, konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
dalam keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru dalam etika restitusi. Oke, pembelajaran yang pertama. Yang pertama adalah kita masuk ke disiplin nilai kebajikan dan motivasi. Disiplin sendiri adalah nilai keyakinan yang kita yakini. Oke, kita akan bermain-main dulu. Sopirlah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepala seperti itu. Nanti akan saya berikan sticky note untuk dibagikan. Di sini Bu, untuk kita bermain-main di dalam letak. Sesuatu yang berharga untuk hidupan jenengan, bisa apapun itu, bisa HP atau kelinci atau hewan peliharaan kesayangan atau uang apapun itu. Pokoknya kalau yang ada di hidup Anda tuliskan atau Moga di sana nanti saya juga akan menuliskan untuk satu saja. Kemudian kalau sudah nanti digulung, dikepal, kita jaga sekuat mungkin seperti itu. Ayo kita tuliskan dulu. Saya juga akan menulis. Benda boleh, sesuatu boleh. Moga bebas. Sesuatu yang berharga di hidup Pak Henry seperti itu. Apa boleh apapun itu. Monggo. Bukan menuliskan. masa di hidupmu tidak ada yang berharga. Hidupku saja berharga. Iya, hidupmu harganya berapa sih? Apa ya? Monggo kalau sudah nanti digulung, kemudian kita kepal, kita simpan di dalam tangan kita. Ya boleh dikeremas. Ya pokoknya kita jaga untuk agar kita di minta oleh orang lain seperti itu. Kita menunggu Mbak Atik dan Bu Anita coba. Oke, sesuatu apapun itu, boleh hewan, boleh benda apapun itu. Ampun. Oke, teman Anda di sebelahnya mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian teman Anda boleh membujuk, boleh mengancam, boleh menghardik, boleh menyuap atau apapun itu. Pokoknya segala cara untuk dilakukan agar dapat mendapatkan kertas yang Anda genggam seperti itu. Boleh diberi uang 5 juta atau apapun itu, coba. Aku dibujuk. Ya coba. Tapi untuk yang ada buat tenaga untuk menghalanginya, coba. Coba Bu Islamnya itu coba untuk ajakan untuk Bu Anita seperti apa, coba bisa dibujuk. Oh, tidak bisa. Kasih tidak bisa. Tidak bisa. Kasih tidak bisa. Bagaimana Bu? Bagaimana dengan Bu Ade? Kira-kira untuk membujuknya seperti apa? Coba seperti apa? Coba. Saya ingin mendengar bujukan Pak Rebu. Bukannya ada lalat itu. Ini rayuan. Boleh dirayu juga boleh. Oke, apakah Bu Ati rela memberikan kertas yang sudah ditulis tadi untuk Pak Rebo setelah dirayu seperti itu? Tidak. Oke. Kalau saya tawarkan uang 1 juta untuk kertas yang Anda miliki seperti itu, kira-kira dikasih atau tidak? Tidak. Oke. Kalau saya naikkan lagi 10 juta, dikasihkan? Karena tidak ada nilai kita, tidak eksa dibanding dengan nilai. Oke, 100 juta. Tidak, Pak. Ke 1 miliar?
Ya. Doa tengahnya seperti itu. Ya. Oke Pak Dery, saya berikan uang 100 juta, kira-kira mau tidak? Sudah? Wow. Oke. Coba Pak Fani, coba uang 10 juta atau 100 juta saya berikan kepada uang untuk kertas itu. Coba bawa sini. Bawa sini coba. Bawa sini. Oke, dikasihkan. Oke, nanti uangnya saya transfer. Oke, seperti itu. Sebentar. Oke, kita sudah dapat konsepnya seperti itu. Tapi Pak Fani sudah memberikan kertas pada saya. Tapi apakah Pak Fani rela dengan kesadaran sendiri untuk memberikan kertas yang berharga tersebut kepada saya sebelum saya rayu seperti itu? Kira-kira dengan uang 1 miliar, kira-kira seperti apa Pak Fani? Kira-kira ikhlas tidak kalau memberikan saya seperti itu dari dalam diri Anda seperti itu? Kalau ini memang sangat berharga di hidup Anda. Ya, kalau ini sangat berharga, tidak saya berikan. Oke. Tapi karena yang saya tulis memang kurang, saya kasihkan. Oke. Berarti intinya kalau memang sesuatu yang sudah ada di dalam hidup panjenengan, hidup Anda, kalau memang sesuatu berharga, itu panjenengan ketika akan memberikan juga tidak terlalu ikhlas seperti itu. Oke, konsepnya seperti itu. Nah, itu konsep seperti ini. Ini konsep ilusi kontrol dan stimulus respon. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi selama ini kita beranggapan guru itu bisa mengontrol murid, memberikan A, B, C, D, menggiring ke sana kemari seperti itu. Itu ilusi kontrolnya. Kemudian ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kamu bersalah seperti ini, kamu akan kenapa kamu buat seperti ini, kenapa kamu kok seperti ini, aku gak kasihan dengan bapak ibumu seperti itu. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu ilusinya. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, di sini kita konsepnya untuk guru mengatur boleh, tapi untuk memaksa tetap tidak bisa seperti itu ya. Di sini ada stimulus respon. Kita berusaha khidmat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk teori kontrol atau pilihan yang seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak bisa misal Bu Anita tidak suka teh manis, Bu Islamiati suka teh manis, Bu Islamiati memberikan pada wanita tetap tidak suka. Kita berusaha untuk menghargai kesukaan seperti setiap orang seperti itu. Kemudian berstimulus yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selama ini kita beranggapan kalau berbuat buruk itu sebagai sebuah kesalahan. Tapi kenyataannya untuk setiap perbuatan adalah memiliki suatu alasan seperti itu. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan, entah tujuannya itu positif atau negatif seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tadi sudah saya utarakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang lain tersebut memang yang harus untuk dengan kesadaran sendiri agar dapat bergerak seperti itu. Nah, kemudian teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi memang Anda sendiri daripadanya kesadaran diri dari orang tersebut yang bisa untuk mengontrol. Oke, kalau diberi hukuman bisa 1-2 hari, tapi tidak membekas seperti itu. Tapi memang untuk kesadaran bisa akan lebih awet seperti itu. Kemudian kita masukkan disiplin. Disiplin adalah tadi sudah dipraktekkan bahwa Pak Idris contohnya menggenggam kertas yang dimilikinya itu sebuah disiplin. Disiplin untuk tidak memberikan hal yang diyakininya kepada orang lain, termasuk disiplin, terlepas sudah positif atau negatif ya itu. Kemudian, nah ini, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia seperti itu.
Jadi kalau disiplin sekarang itu, kalau anak patuh, anak didik patuh, kita termasuk disiplin. Tapi disiplin di sini itu bukan seperti itu yang diinginkan. Tapi kita menghargai untuk pendapat anak agar dapat kita saring yang positif seperti itu. Kemudian ada nilai kebajikan, ini banyak sekali, peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen. Oke, coba dibacakan Pak Rembo untuk nilai kebajikan yang tabel itu. Bisa boleh kan? Ya, dalam tabel tersebut ada nilai kebajikan. Yang pertama peduli, itu berisi tentang keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, dan gotong royong. Kemudian yang rajin. Nah, cukup Pak Rembo. Tadi salah satu nilai kebajikan adalah seperti ini, ada rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, dan lain sebagainya. Tapi dari pemerintah sendiri lebih menyederhanakan di profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang banyak ini masuk dalam profil pelajar Pancasila. Coba bisa dinyanyikan. Dibikin untuk siapa nih? Untuk nilai profil pelajar Pancasila. Oke, kita nyanyikan dulu coba. Dari satu Pak. Nah, mari teman-teman kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berlawan kritis. Terima kasih untuk tulisannya. Oke, tadi sudah nyanyikan oleh Bu Islamiati. Untuk nilai kebajikan itu dapat diringkas dengan profil pelajar Pancasila, dan untuk menghafalkannya untuk kepada siswa kita dapat merubahnya menjadi suatu nyanyian. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang akan terjadi bila saya tidak akan melakukannya? Seperti itu. Contohnya, panjenengan absensi Pedro. Kira-kira untuk menghindari ketidaknyamanan, betul atau salah? Tidak absensi Pedro. Absen itu motivasi dari luar atau dari dalam kira-kira? Anda dipaksa absen, Anda terpaksa absen. Oke. Karena kalau tidak absen nanti dipanggil Bu pengawas sekolah, kemudian dikurangi TPP-nya seperti itu. Oke. Kemudian itu termasuk motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Oke, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti tadi Kota Sipetro tadi, ketika mohon maaf, ketika untuk kepala sekolah mungkin kalau absen di Petro mendapatkan TPP mungkin untuk mendapatkan hasil seperti itu termasuk motivasi dari ekstrinsik dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau saya datang tepat waktu, saya walaupun absen si Petro atau tidak, saya bangga terhadap diri saya sendiri. Saya tidak telat, saya datang tepat waktu. Sebagai contoh seperti itu contoh, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya bisa melakukannya seperti itu termasuk motivasi intrinsik dari dalam. Jadi kita tujuan disiplin positif adalah akarnya di sini. Oke, selanjutnya untuk kegiatan implementasi yang sudah saya lakukan, ini ada kegiatan di luar ruangan, belajar di ruang ruangan, kemudian ada praktek baik untuk terhadap orang tua, berjalan terhadap orang tua, kemudian baris ketika pagi hari, kemudian ada lagi nanti. Oke, saya putarkan untuk videonya sebentar aja nanti. Oke, ternyata budaya positif.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Jadi Prasetyo dari CGB Angkatan 11 Kota Surakarta, asal instansi SDN Negeri Sumangilor, Kota Surakarta. Oke, di sini saya akan mempraktekkan aksi nyata saya yang modul 1.3, yakni tentang visi misi saya sebagai guru penggerak. Oke, seperti apa nanti visi misi saya sebagai guru penggerak terutama untuk kelas saya karena saya guru kelas dan umumnya untuk sekolah saya. Oke, kita akan lihat aksi nyata saya. Terima kasih. Oke, pada modul 1.1 sudah kita pelajari bahwasannya siswa adalah bukan hanya kanvas putih yang tidak ada gambarnya, tapi melainkan sudah ada gambarnya tetapi belum tebal, sehingga tugas guru adalah harus menebalkan pada gambar tersebut sehingga perilaku anak dapat terlihat pada kehidupan sehari-hari. Kemudian di sisi lain pada modul 1.1 juga telah diajarkan bahwa misalnya yang membentuk pendidikan tidak hanya di sekolah tetapi juga kebudayaan mereka ketika di rumah. Nah, di sini saya ingin menceritakan sedikit bahwa sekolah saya adalah berada di pinggiran, notabene di pinggiran kota, sehingga mohon maaf untuk tingkah lakunya, kemudian perilakunya, tutur katanya mungkin masih belum sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara atau belum tanda kutip sopan. Nah, di sini salah satu visi saya adalah bagaimana untuk siswa saya terutama di kelas yang saya ajar agar bagaimana bisa bertutur kata yang baik, mempunyai perilaku yang baik, bagaimana bersikap pada orang tua, seperti itu. Karena bagaimanapun output kita adalah bagaimana mereka untuk bersosialisasi di masyarakat mereka, di lingkungan mereka sendiri. Oke, bagaimana aksi nyata saya? Kita lihat bersama-sama. Terima kasih. Baik, yang bagus. Contohnya apa, Pak? Tadi satu yang gampang saja. Kalau lewat di depan orang tua harus robohin pala cepat. Kan bagus ya? Orang apa sih? Karena masuk video kan? Oke. Coba Pak Is nih gini. Kira-kira Pak itu piye nih kan Pak Is? Coba biasa. Terus yang kemana lebih baik lagi kalau tidak nuwun apa Pak? Nuwun sewu, amin sewu ya, amin Pak, amin guru ya. Coba balik. Coba balik. Oke. Nuwun sewu Pak. Oh ya, terus tepuk tangan dulu Pak. Oke Pak. Terus iya, tersabar ini. Good. Udah. Oke. Kalau dari gua, Maneman. Wah, panik. Oke, tegak gerak. Tegak. Putra putri.
bersama membangun tujuan, janganlah suka bertopang takut. Ingat semua seperti itu. Nah kalau sudah masuk cium tangan seperti itu. Oke, seperti itu untuk budaya positif yang sudah saya lakukan. Oke, cukup kita kan? Iya, ini ada artisnya. Buatan. Nah itu, oke, lanjut. Oke, nanti kita juga akan mohon maaf untuk mohon izin untuk berhenti. Yang pertama, pembelajaran 2, konsep hukuman konsekuensi restitusi dalam keyakinan kelas. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Monggo dibagikan nanti untuk sticky note coba. Mohon izin untuk dibantu Bu Anita. Terima kasih Bu Anita. Oke. Nanti kita tempelkan di sini. Mohon maaf izin untuk perwakilan 4 orang nanti menempel 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 orang untuk menempelkan di sini. Nanti kita buka jawaban yang sudah ada. Silakan ditulis dulu. Oke, anu aja. Yang pertama karena ini mohon izin untuk Ibu Kepala Sekolah nomor saya pertama, Kepala Sekolah nomor 2 anu sinten, monggo. Biasanya memang saya seperti itu. Saya tunjuk ini yang nomor 1 tunjuk nomor 2 seperti itu. Monggo. Pak Rembo nomor 2. Pak Rembo nomor 3 siapa? Nomor 3 siapa? Nomor 3. Pak Hendri nomor 3. Oke. Pak Hendri tunjuk siapa? Nomor 4. Tunjuk siapa? Boleh. Siapa kan? Tunjuk teman anu. Nomor 4, Anda nomor 4. Nanti tunjuk nomor 4, teman Anda nomor 4. Silakan, boleh. Bu Islamiati boleh, Bu Anita boleh, Bu Anita B boleh, terserah. Cepat. 1, 2, 3, cepat. Pilih yang mana? Teman Anda pilih yang mana? Iya, pilih. Ya Allah. Pilih. Jawab nomor 4. Cepat. 1, 2, 3. Cepat. 1, 2, 3. Buat nih, oke, buat. Oke, Pak Hendri mengembangkan peliharannya. Oke. Ya. Pak Ibu, nomor 3. Ya, nomor 4 buat nomor 5. Buat menurut sinten? Ini siapa? Bu Nita. Oke, silakan Mbak Yusri untuk dikerjakan, tidak mengurangi rasa hormat. Ternyata Pak Henry belum sarapan. Oke. Monggo untuk ditulis jawaban. Untuk yang lain monggo untuk nanti untuk dikoreksi bersama-sama. Silakan nanti sudah ditempelkan sesuai dengan nomor yang sudah di. Nah, seperti itu contohnya. Boleh percayakan saja tak apa. Pas sekolah monggo. Monggo silakan. Pak Rembo, nomor berapa Pak Rembo? Nomor 2, silakan. Kebalik, tidak? Oh tidak, kebalik. Klaimnya kebalik. Oke, Mbak Andi, saya tunggu. Salah nggak apa-apa, kita salah belajar nggak apa-apa. Silakan Pak Henry. Oke, silakan ditempelkan. Nomor 3. Dari sana. Apa ini? Apa ini? Loh, belum selesai. Konsekuensi. Oke, lanjut. Ada stimulus, kemudian ada tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri karena tadi dihukum
keliling lapangan, kemudian ada lagi menulis 100 kali di buku seperti itu. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk. Kemudian kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau anak berbuat salah, dia berusaha menyembunyikannya agar tidak diketahui orang lain karena takut untuk dihukum seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau anak berbuat salah, anak-anak tersebut biasanya, Pak, saya berbuat salah seperti ini. Konsekuensimu apa? Membersihkan tumpahan minuman. Contohnya, kalau anak berbuat menumpahkan minuman teman, itu untuk konsekuensi. Jadi yang pertama kira-kira setuju tidak Ibu? Bapak Ibu, mengganti minuman yang telah tumpah, kira-kira setuju? Kemudian mengepel lantai, setuju? Oke. Tapi kalau hukuman, mungkin kalau menumpahkan minuman, hukumannya menulis 100 kali atau keliling lapangan 5 kali seperti itu. Kemudian terakhir, hukuman membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu seperti itu. Oke, tadi ada hukuman konsekuensi. Kira-kira lebih bagus yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke. Tapi di sini ada satu lagi kita tawarkan yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi untuk suatu masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus mencapai tujuan tersebut. Mungkin mohon izin untuk saya ambil. Oke, kita tawarkan restitusi. Kalau hukuman itu suatu identitas yang gagal untuk teori pendidikan seperti itu, karena sesuatu yang menyakitkan untuk siswa. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau menumpahkan minuman harus mengganti seperti itu, memang harus mengganti. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi kita tawarkan kepada siswa tersebut, kalau misal Bu Anita menumpahkan minuman, apa yang harus Anda lakukan seperti itu? Kira-kira apa Bu Anita? Itu namanya restitusi. Coba dijawab pakai mic Bu Anita. Silakan. Misalnya saya menumpahkan minumannya Bu Is ya. Oke. Terus? Terus kalau lantainya basah seperti itu? Ya saya yang ngepel karena saya yang Oke, terima kasih. Ini salah satu contoh restitusi seperti itu. Itu di atas konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu kadang masih perlu diawasi, tapi kalau restitusi itu sudah siswa itu lebih sadar untuk sebagai untuk mengganti seperti itu. Kemudian lanjut. Kalau hukuman tidak nyaman, membuat tidak nyaman. Kemudian kalau konsekuensi membuat nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi menguatkan murid anak dalam jangka panjang. Oke, kalau terakhir ini yang penting. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jadi terus korbannya tidak apa-apa. Penting adil atau tidak terserah. Yang penting sudah dilaksanakan konsekuensinya. Kemudian kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Itu wajib kalau restitusi. Begitu. Oke, tadi sudah oke. Terakhir pertanyaannya adalah titik-titik kamu harus seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Jadi jelaskan peraturannya, kemudian mampukah kamu melakukannya, dan diakhiri dengan terima kasih. Tapi kalau restitusi, keyakinan apa yang kamu yakini? Contoh, disiplin untuk datang tepat waktu, itu keyakinan kelas seperti itu. Kita sampaikan dulu keyakinan kelas yang dilanggar, kemudian apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita tawarkan kira-kira siswa itu untuk memperbaiki masalah ini seperti apa. Tapi bukan kita mengiyakan pendapat siswa seperti contoh Pak Rembo nangis, kemudian di Bu Anita ada. Kira-kira Bu Anita apa yang Bu Anita lakukan untuk membuat Pak Rembo diam? Aduh, Pak Rembo, kenapa menangis? Apakah ada yang menyakitimu? Saya begitu. Oke. Kalau menang senang. Oke,
terima kasih untuk Bu Anita. Nah, seperti itu. Tapi kalau kadang ada murid yang biasanya yang tanda kutip ya, aneh, Pak Rimbo nangis, ditanya oleh guru. Kira-kira apa yang kamu lakukan agar Pak Rimbo diam? Pak, diamkan saja, nanti lah diam sendiri seperti itu. Ya memang diam Pak Rimbo, tapi kan tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut saja ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman. Tiga, sebagai tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi merupakan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian merujuk restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid untuk yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Oke, di sini ada keyakinan kelas. Oke, kita bermain-main lagi untuk satu, membuat kalimat negatif dari kayak peraturan kelas. Tidak boleh mencontek. Contoh, silakan untuk ditulis juga. Yang pertama, kalimat negatif. Mohon izin Ibu untuk kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah. Contohnya seperti itu. Kata-kata biasanya ada kata-kata tidak boleh mencontek, tidak boleh apapun itu. Monggo ditulis. Itu namanya kalimat negatif. Kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Biasanya ada kata-kata tidak boleh seperti itu. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Gitu. Oke, kemudian kalau sudah nanti, kita tempelkan dulu untuk kalimat negatifnya. Monggo untuk yang pertama terakhir tadi siapa nggih? Yang maju tadi nomor 5. Bu Anita mohon izin untuk menunjuk siswa, ya menunjuk Bapak Ibu yang sudah ada untuk nempelkan saja. Pak Heri, untuk tempelkan di atas itu. Silakan. Yang kedua, Pak Fani nomor 2. Oke, nomor 3 Pak Fani menunjuk siapa? Pak Dirim. Bu Anita yang B. Oke, silakan. Bu Anita nomor 3. Bu Anita menunjuk siapa? Bu Anita menunjuk siapa dulu? Boleh Pak Ibu ya, boleh. Waduh. Ibu isu Wanan nggih. Oke. Ya, silakan untuk ditempelkan. Oke. Satu saja, tidak boleh apa, tidak boleh apa, tidak boleh apa, seperti itu. Oke. Kita tempelkan, mohon izin. Tidak apa-apa ya. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah, itu suatu kalimat negatif. Kemudian tidak boleh lari-larian dalam kelas, tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh membuli teman, seperti itu. Oke. Kemudian kalau kalimat tersebut negatif pada kata-kata tidak, kita rubah ke kalimat positif. Kata tidak dihilangkan coba. Contoh, tidak boleh membuang sampah. Contoh ya. Ini yang saya tawarkan. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, boleh membuanglah sampah pada tempatnya. Oke, monggo untuk yang tadi menulis membuat kalimat positif. Monggo coba kira-kira seperti apa? Ya, monggo. Yang kedua, tidak boleh lari-larian ke dalam kelas. Berarti kira-kira apa? Yang positif, boleh ya? Monggo, silakan. Tulis tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Kita bermain saja tidak apa-apa. Terima kasih Mas. Oke, untuk nilai kebersihan untuk Pak Fani sudah? Wanita, sabun?
Untuk ditambahkan. Terima kasih. Apa Pak? Wale. Melatih seperti Oke, kalimat positif yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Sange. Kemudian tidak boleh lari-larian dalam kelas, duduk yang rapi ketika pelajaran. Oke, bisa ya. Kemudian tidak boleh berbicara kotor, berbicaralah dengan baik dan sopan. Oke. Kemudian tidak boleh membuli teman, sayangi sesama teman. Kira-kira untuk anak halus yang kalimat positif atau kalimat negatif ya? Kalimat positif ya. Tapi kalau kalimat positif masih terlalu panjang biasanya. Tapi kita tawarkan untuk nilai kebajikan. Contoh, di sini ada nilai kebajikan: peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, rajin, kemudian disiplin, mengumpulkan tugas dan sebagainya. Oke, kira-kira tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira nilai kebajikannya apa kira-kira? Kebersihan ya. Oke, kebersihan ada di sini. Kebersihan, ada keadilan, kejujuran dan lain sebagainya. Kebersihan. Kemudian duduk yang rapi saat pelajaran. Nilainya kira-kira apa nih? Disiplin. Disiplin? Bisa? Oke, disiplin. Kemudian selanjutnya, tidak boleh berbicara kata-kata, berbicara yang baik dan sopan. Kira-kira yang bagikannya apa nih? Kesopanan. Bisa? Masuk? Kesopanan. Kesantunan. Bisa? Oke, bisa nggih. Kemudian tadi tidak boleh membuli teman, sayangi sesama teman. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Belas kasihan. Oke, ini nanti untuk ya bisa untuk kedamaian. Oke. Kemudian untuk itu implementasi yang sudah saya terapkan, ini ada kesepakatan kelas yang sudah saya tulis. Tapi mohon maaf untuk kelas bawah, mungkin untuk kalimat positif sudah ada, tapi memang belum saya tulis di sini. Tapi untuk kalimat yang negatif dulu, jangan teriak-teriak, tidak membuang sampah di tempatnya. Ini sudah ada contoh kalimat positif untuk siswa. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, taat peraturan, menaati aturan sekolah, sopan terhadap pada guru, tidak boleh corak-corak meja. Ini masih kalimat negatif, nanti kita rubah bersama-sama. Kemudian tidak boleh berbicara jika ada guru, seperti itu. Masih ada kata-kata tidak. Kemudian datang tepat waktu, sudah kalimat positif dan lain sebagainya. Di sini sudah banyak untuk yang sudah saya laksanakan. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah pembelajaran ketiga, kebutuhan murid, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Sini ada contoh kebutuhan murid. Bu guru bilang, aku tidak boleh bersanduk sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya itu. Kebutuhan, jadi kebutuhan itu ada banyak, ada kebutuhan kesenangan, kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Contoh yang pertama, bu guru bilang aku tidak boleh bersenandung suatu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Itu kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi siswa itu sekali bahasa Jawanya dilem ya. Dipuji seperti itu. Jadi siswa itu kurang kasih sayang, jadi memang membutuhkan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu siswa itu sebenarnya ingin untuk belajar di luar ruangan, seperti kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan keyakinannya. Kemudian terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Itu penguasaan. Jadi belalai itu siswanya gambarannya jelek, tapi ibu gurunya malah menunjukkan pada siswa yang lain. Itu penguasaannya kurang tapi malah ditunjukkan seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Untuk penghukum jelas ya, kamu salah, kamu saya hukum keliling lapangan. Kemudian pembuat rasa bersalah, oke, biasanya dengan nada-nada yang lebih lembut. Kamu nggak kasihan sama ibu, kamu nggak, ibu guru sudah capek-capek mengajar kamu, seperti itu. Jadi siswa itu merasa bersalah atas kesalahannya. Kemudian yang ketiga ada teman, seperti kocoknya dewi, itu seperti temannya sendiri. Kemudian pemantau dan manajer. Ini ada motivasi yang pertama,
Kalau penghukum biasanya adalah guru menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian, kalau hasil siswa yang dibuat seperti itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong biasanya seperti itu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah berselama dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan tingkah kamu seperti ini. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sampai stres seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Menyembunyikan dan menyangkal dan berbohong seperti itu. Kemudian kalau guru sebagai teman membuat alasan untuk muridnya seperti, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat ibu pernah bantu kamu loh, seperti itu. Nanti untuk hasilnya apa? Ketergantungan biasanya. Kemudian kalau pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya. Jadi peraturannya diterangkan, kemudian siswa menjawab. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi saja, seperti itu. Terakhir, ini kalau identitas berhasil sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini, dalam hal ini keyakinan kelas. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi murid kita tawarkan untuk memperbaiki masalah yang ada. Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi murid tersebut. Oke, yang ini terakhir. Kita yang terakhir, mohon izin untuk ditulis lagi. Habis ini notnya. Masih. Nanti untuk menyingkat waktu, wanita, Bu Islamnya ini mohon izin, wanita lagi, Pak Rembo terakhir. Oke, nanti untuk menyingkat waktu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kira-kira perkataannya sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Silakan ditulis. Kalau tidak apa-apa, kita belajar bersama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Pak Henry, nomor terakhir 6 deh, izin deh. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman atau manajer. Silahkan, kalau sudah kita tempelkan. Oke, monggo. Ini salah tidak apa-apa. Kita langsung sini, kita sudah belajar bersama-sama. Tempelkan saja tidak apa-apa. Nanti kita bahas bersama-sama. Terakhir. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian kamu ini ya selalu paling terakhir. Nanti kita bahas bersama-sama. Salah tidak apa-apa. Ayo segera tulis. Sudah. Apa? Kita belajar. Oke, kalau jatuh nggak apa-apa, kita dari baca untuk menyingkat waktu. Iya, silakan. Nomor ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini nomor 6. Oke, tulis. Kamu ini tidak pernah benar jika melakukan sesuatu. Kata-katanya seperti itu. Kira-kira sebagai penghukum, memberi rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer, kira-kira posisi gurunya kita seperti apa? Kamu ini tidak pernah benar jika melakukan sesuatu, dengan biasanya dengan nada yang tegas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita jawab pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira pembuat rasa bersalah. Oke. Selanjutnya, kamu ini tidak pernah benar jika melakukan sesuatu, penghukum. Oke. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Bapak bantu ya sebagai teman. Betul. Nah, lanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan tambahan lain sebagai pemantau? Oke. Kamu ini ya selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih.
Oke, terakhir segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama, kita lakukan menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan tadi. Pak saya sudah membagikan untuk ini drama sedikit dari murid dan guru. Silakan untuk maju Bu Atik dan Bu Anita. Silakan coba. Pakai mic monggo. Silakan. Monggo yang Assalamualaikum. Jadi tadi Bu Anita menghitung jumlah pengumpulan tugas di sini dan ternyata kurang 1. Dan setelah ibu cek ternyata Kusna yang belum mengumpulkan. Memang nggak ada yang sempurna Kusna. Ibuku juga pernah melakukan kesalahan. Ibu harap Kusna nanti tidak mengulangi lagi ya. Sebelumnya saya minta maaf Bu, karena tugas saya tidak selesai. Sebenarnya saya juga mengerjakannya, tapi saya terlalu asik bermain segitiga warna sampai jam pelajaran selesai. Sebenarnya Kusna itu patut bangga pada diri sendiri karena sudah memiliki minat dan bakat yang baik. Tapi ingat, juga harus seimbang, kapan harus bermain, kapan harus belajar. Itu harus bisa dibedakan ya. Terima kasih juga Ibu merasa dihargai karena Kusna sudah mau jujur sama Ibu. Ya Bu, sekali lagi saya minta maaf. Tentu Nak, gak apa-apa. Ibu pasti memaafkan kamu. Coba Kusna sebutkan deh apa yang menjadi kesalahan Kusna terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keyakinan untuk disiplin tugas. Nah, berarti Kusna paham dengan keyakinan kelas dan juga kesalahan tadi ya. Sekarang apa yang Kusna mau lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang baru saja terjadi? Saya akan selesaikan tugas saya hari ini Bu, dan saya berjanji akan mengutamakan tugas dulu sebelum kembali bermain. Alhamdulillah ya, terima kasih dan Ibu hargai sekali usahamu sekarang. Boleh melanjutkan aktivitas di jam istirahat ini ya, silahkan. Baik Bu, saya Bu Atik dan Ibu Anita sudah mempraktekkan praktek langsung segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang berbuat salah, kita tidak langsung menyalahkan siswa. Kamu salah seperti ini, tapi kita tanya dulu. Oke, kamu berbuat selamat pagi, selamat siang, kemudian Bapak juga pernah melakukan seperti itu, tidak apa-apa seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, langsung. Kemudian ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu sesuatu yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari salah yang salah dan benar, tapi kita tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kata-katanya biasanya kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu memilih tidak melakukannya ya. Kemudian kamu punya alasan untuk melakukannya kan. Kemudian apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh berusaha untuk menjaga sikap itu, namun caranya mesti diperbaiki seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau sudah tadi 2 tahap terakhir, apa nilai-nilai yang kita percayai di sekolah kita. Jadi kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah ada atau keyakinan sekolah, disiplin mengumpulkan tugas, disiplin datang sekolah, seperti itu. Kita kembalikan ke keyakinan kelas atau sekolah yang sudah ada. Kemudian nilai kebajikan apa yang sudah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih. Kemudian kamu ini menjadi anak yang seperti apa, kita tawarkan kepada siswa seperti itu. Oke. Langsung tadi kegiatan implementasinya juga saya sudah melaksanakan dalam hal ini singkat saja nih. Oke, di sini 3 tahap: stabilkan identitas, tindakan yang salah, kemudian keyakinan. Di sini ada Ayu Anda Karista sebagai pemeran.
Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak Ayu. Kira-kira Mbak Ayu tahu tidak kenapa Pak Is sudah datang ke sini? Belum, Pak. Jadi gini, di daftar tugas itu Mbak Ayu memang masih kurang satu ya untuk tugasnya ya. Itu memang Mbak Ayu tidak mengerjakan atau seperti apa. Tapi tidak apa-apa jika memang seperti itu. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan Pak Is maklumi seperti itu. Sebelumnya saya minta maaf Pak, karena saya tidak selesai mengerjakan tugas, karena saya tadi terlalu asik bermain spidol warna saat jam pelajaran. Oke. Nah, sebenarnya gini, Mbak Ayu mempunyai bakat untuk di bidang seni seperti itu, untuk menggambar, kemudian mengekspresikan apa yang Mbak Ayu inginkan di kertas gambar. Jadi Mbak Ayu juga harus ingat ketika waktunya belajar, Mbak Ayu juga harus belajar dulu ya. Jadi jangan untuk bermain seperti itu, nanti tugasnya tidak selesai seperti itu. Tapi Pak Is hargai Mbak Ayu sudah mau jujur pada Pak Ismail. Ya Pak, sekali lagi saya minta maaf Pak. Oke, tidak apa-apa, Pak Is pasti memaafkan kamu. Nanti kira-kira Mbak Ayu bisa menyampaikan keyakinan apa yang berhubungan dengan Mbak Ayu yang sudah Mbak Ayu lakukan. Keyakinan untuk disiplin tugas. Jadi Mbak Ayu sudah paham ya untuk keyakinan kelas terhadap kesalahan tadi Mbak Ayu tadi ya. Kira-kira kemudian apa yang Mbak Ayu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Mbak Ayu? Saya akan berjanji menyelesaikan tugas saya hari ini Pak, dan saya berjanji akan mengutamakan tugas dulu sebelum bermain. Oke, alhamdulillah. Jadi Mbak Ayu sudah bisa memberikan solusi untuk masalah dari Mbak Ayu. Pak Zagai kemudian silakan nanti masuk ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya Mbak Ayu ya. Saya mohon pamit ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Robi, silakan duduk. Silakan duduk Mas Robi. Mas Robi kira-kira tahu kenapa Pak Is panggil ke sini? Tidak. Baik Mas Robi, jadi gini Pak Is tadi mendapat laporan bahwa kamu tidak mengikuti olahraga, apakah itu betul? Pak, tapi tidak sampai selesai. Nah, jadi betul ya tadi Pak Joni bilang bahwa Mas Robisa tidak mengikuti olahraga karena memang Mas Robisa sakit atau seperti apa? Tidak Pak, saya sehat. Saya merasa tidak bisa bermain olahraga Pak. Jadi saya ke kelas saja. Oh begitu. Baik Mas Robisa, Pak Is hargai kejujuranmu. Semua orang pasti pernah begitu. Pak Is juga mungkin pernah melakukannya. Tapi mungkin ada yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan semua ini, untuk menyelesaikan semua ketakutan. Baik Bapak, terima kasih. Nah, sikap Mas Robisa seperti ini tidak perlu dibuat berat, tidak perlu dibuat pusing, tapi kita perlu cari solusinya. Bagaimana ya? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita dapat menyelesaikannya. Dan kemudian yang terpenting Mas Robisa itu kalau sebelum meninggalkan kelas atau meninggalkan apapun itu, kita izin pada Pak Joni sebagai guru olahraga, karena jika ada apa-apa nanti Pak Joni yang bertanggung jawab. Dan jika memang Mas Robisa tidak izin, nanti akan menimbulkan kesalahpahaman seperti itu Mas Robisa ya. Iya Pak, saya minta maaf. Tentu saja Pak Is akan maafkan untuk apa yang telah Mas Robisa lakukan. Tapi coba diingat-ingat keyakinan kelas apa yang kira-kira Mas Robisa abaikan untuk saat ini yang berhubungan dengan sikap Mas Robisa untuk yang telah Mas Robisa lakukan seperti itu. Keyakinan untuk menghormati guru Pak. Berarti Mas Robisa juga paham ya. Kemudian apa usaha Mas Robisa agar keyakinan kelas dapat terlaksana, dan usaha apa yang dapat Mas Robisa lakukan untuk memperbaiki yang telah Mas Robisa lakukan. Saya akan berbicara dengan Pak Joni Pak, karena kesalahan saya tadi Pak. Saya berjanji akan lebih menghormati Pak Joni. Alhamdulillah, terima kasih dan Pak Is hargai sekali ide dari yang Mas
Robisal sampaikan tadi. Setelah ini coba Mas Robisal temui Pak Guru Olahraga ya, nanti Pak Joni ya, untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada beliau langsung. Nanti kalau Mas Robisal merasa kesulitan, bisa minta tolong Pak Is untuk Pak Is insya Allah bisa membantu. Pak, saya mau nanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Robi. Silakan untuk istirahat lagi. Saya Robizal kelas 6. Perasaan saya senang dan berterima dengan leluhur. Nama saya Ariana Kalista, kelas 6A dari SD Negeri Semanggilar. Saya perasaannya sangat senang setelah berdialog dengan Pak Ismail, karena saya bisa mendapat solusi dari masalah yang saya alami. Terima kasih. Selanjutnya terakhir kita akan terakhir kesimpulan bersama. Langsung kesimpulan pertama sama ya. Oke, kita simpulkan apa yang kita dapatkan hari ini. Fact, feeling, building, future. Fakta apa yang kita dapatkan hari ini, kemudian feeling apa yang Bapak Ibu rasakan ketika selama membaca hari ini, kemudian finding, kita menemukan apa hari ini, dan terakhir future, kita akan melakukan apa untuk besok setelah kita mendapatkan materi ini. Silakan untuk diawali dengan Bu Kepala Sekolah di sini. Oke, fakta untuk hari ini kita sudah mendapatkan apa itu? Ya. Untuk fakta, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan sesuatu tentang budaya positif. Faktanya kita sehari-hari masih ada yang kurang, ya, masih ada yang kurang, nanti kita perbaiki. Faktanya kita hari ini bisa untuk melanjutkan kegiatan ini. Jadi kesalahan kemarin bisa diperbaiki dengan pembelajaran hari ini. Itu ya Pak. Itu adalah Ya, terima kasih untuk Ibu Murtini, Ibu Kepala Sekolah. Oke, yang kedua adalah feeling apa yang buat kita rasakan hari ini setelah mendapatkan materi ini. Ya, yang pastinya saya merasa senang ya Pak, karena mendapatkan banyak pencerahan yang mungkin kemarin tanpa sadar saya sudah melakukan atau menerapkan sedikit hukuman, dan nanti mungkin kedepannya akan diperbaiki bersama-sama. Hukuman kita bangun menjadi disiplin positif atau konsekuensi seperti itu. Dan mungkin tambahan dari saya mungkin sedikit sharing juga nih Bapak Ibu. Kalau menurut saya dari apa yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi, misalkan kita implementasikan di kelas, itu hasilnya tidak akan instan. Misalnya seperti ini, kita memberikan konsekuensi kepada anak yang datang terlambat. Misalnya kita masuk 7.30, ada anak yang datang di pukul 7.40. Nah, misalkan hukuman, kalau itu hukuman kan, kamu kayak lapangan 2 kali, pelatih 10 menit seperti itu. Tapi misalkan kita ganti dengan konsekuensi, bisa nanti istirahatnya dikurangi 10 menit ya, karena tadi kamu datangnya juga terlambat 10 menit. Tapi kan itu juga tidak akan menjamin apakah besok paginya dia akan datang tepat waktu atau tidak. Ya, tapi setidaknya kita sudah berproses ya. Itu nanti ngunduhnya kapan, yang penting kita sudah berikhtiar. Seperti itu ya Pak Ismail. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Anita untuk finding. Kita mendapatkan apa hari ini? Kondisi untuk Bu Islamnya juga. Terima kasih Bapak Ismail. Dari diseminasi untuk disiplin positif pada hari ini, saya dapat menemukan kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku yang sering sekali terjadi di kelas. Benar seperti yang disampaikan Bu Anita tadi, memang secara tidak sadar itu kita memberi hukuman, dan kita juga tidak sadar ternyata meskipun itu hukuman yang kecil seperti
menulis saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Itu yang pertama. Anak mungkin merasa tetap di dalam hatinya dongkol, aku nulis. Yang kedua itu secara tidak sadar juga kita merampas hak anak untuk menerima materi yang akan kita sampaikan ke teman-temannya. Seperti itu. Jadi memang hukuman-hukuman atau kamu tidak mengerjakan PR, silakan kerjakan di luar. Sementara teman-temannya di dalam sedang memperhatikan guru menyampaikan materi. Dan itu menurut saya juga kita merampas hak anak untuk itu. Seperti itu. Kemudian yang saya temukan lagi juga untuk konsekuensi itu sama seperti yang sudah terjadi. Ini memang anak-anak setelah melakukan kesalahan terhadap temannya, yang pertama memang harus minta maaf. Nah, seperti tadi, yang konsekuensi itu tadi kan korban diabaikan. Nah, seperti itu. Jadi hanya setelah mengentaskan ya sudah di L kemudian diganti ya sudah. Tapi kemudian restitusi itu kita tidak mengabaikan korban. Jadi yang pertama itu yang dilakukan oleh anak setelah melakukan kesalahan pada temannya yang pasti harus minta maaf. Setelah itu dia memberikan solusi atau itu tadi mengganti. Nah, seperti itu. Dan itu terjadi juga di kelas saya waktu itu. Memang anak-anak waktu istirahat itu bermain-main bersama-sama sehingga salah satu anak itu kacamatanya pecah. Kacamatanya pecah dan saya tidak hanya memberi teguran kepada satu anak yang nyampok istilahnya, tapi semua anak-anak yang ikut bermain di situ. Karena kalau hanya satu anak itu kok saya merasa yang lainnya itu juga seperti itu. Kemudian anak-anak harus minta maaf dan konsekuensinya mengganti kacamata yang pecah itu tadi dengan biuran seperti itu. Dan ternyata kita benar ya benar memberi itu mungkin satu kata itu memang menyakitkan dan hasilnya itu jangka panjang tersakitnya. Oke, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Alita, Bagian Ibu Islamiyati, sharing dan tanggapannya. Kemudian future, kita sepakat untuk memperbaiki tindakan yang sudah kita lakukan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi kita berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Kita sepakat di Bapak Ibu. Oke, terakhir. Dalam budaya positif, sebenarnya guru memiliki standar kepribadian dan sosial yang baik. Guru sebagai komponen merefleksi dirinya sebagai posisi kontrol saat ini sebagai manajer hukum. Harapannya guru tidak sebagai penghukum seperti itu, tapi guru sebagai among atau manajer siswa yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, dan punya integritas. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ismail yang sudah menyampaikan tentang budaya positif yang terdapat keilmuan guru sebagai manajer pelajaran. Begitu sudah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya untuk meluangkan waktu pada pagi hari ini. Marilah sebelum kita tutup acara diseminasi program guru penggerak pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.